Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Eka Safari bersama rekan-rekan saya. Di sini kami akan membahas tentang analisis statistika dan probabilitas dalam pengambilan keputusan dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Terdapat beberapa pembahasan dari presentasi ini, diantaranya yang pertama pengolahan dan visualisasi data, yang kedua teori probabilitas dasar, yang ketiga distribusi probabilitas, dan yang keempat uji hipotesis dasar yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengolahan dan visualisasi data. Baik, kita langsung saja ke implementasi codingannya. Boxplot adalah sebuah visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan distribusi dari satu set data numerik. Dari hasil visualisasi boxplot ini terdapat beberapa informasi, yaitu garis tengah kotak yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu kuartil bawah merupakan batas bawah kotak yang mewakili 25% data terendah, dan kuartil atas merupakan batas atas kotak yang mewakili 75% data terendah. Di dalam boxplot ini juga terdapat jangkauan interkuartil, di mana jarak antara kuartil bawah dan kuartil atas yang mewakili 50% data tengah. Dari hasil boxplot pendaftar ini kita tarik kesimpulan bahwa median jumlah pendaftar berada di sekitar 3000, yang artinya setengah dari formasi memiliki jumlah pendaftar di bawah 3000 dan setengahnya di atas 3000. Lalu sebagian besar jumlah pendaftar terkonsentrasi antara sekitar 1000 hingga 5000. Juga terdapat beberapa informasi dengan jumlah pendaftar yang jauh di atas rata-rata. Bentuk boxplot ini menunjukkan sedikit kecenderungan ke kanan, artinya ada lebih banyak informasi dengan jumlah pendaftar yang lebih rendah dibandingkan dengan formasi yang memiliki jumlah pendaftar yang sangat tinggi. Selanjutnya untuk histogram submit. Di sini terdapat sebagian besar formasi memiliki jumlah submit antara 0 hingga 4000 dan distribusi data cenderung miring ke kanan, yang artinya ekor distribusi lebih panjang ke arah nilai yang lebih besar, yang mengindikasikan bahwa ada beberapa formasi dengan jumlah submit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Untuk puncak distribusinya berada di sekitar rentang 0 hingga 2000. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar formasi memiliki jumlah submit dalam rentang ini. Selanjutnya untuk scatter plot. Dari visualisasi data ini terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah pendaftar dan submit, yang artinya semakin banyak jumlah pendaftar suatu formasi, maka semakin banyak pula jumlah submit yang diterima. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendaftar yang mendaftar pada suatu formasi juga menyelesaikan proses submit pendaftaran. Hubungan antara jumlah pendaftar dan jumlah submit cenderung linear, yang artinya ketika jumlah pendaftar meningkat, maka jumlah submit juga meningkat secara proporsional. Kesimpulan dari scatter plot ini mengindikasikan bahwa proses pendaftaran CPNS berjalan dengan baik dan sebagian besar pendaftar yang mendaftar juga menyelesaikan proses submit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ripaldi Ruditullah dengan NIM 41221062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman mengenai analisis data CPNS yang kita punya. Di sebuah soal ditanyakan, hitunglah suatu probabilitas sederhana dari suatu kejadian yang ada dalam data. Langsung saja kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai data CPNS mulai dari pemerintahan Kota Ambon sampai Kota Pasuruan. Ya, diketahui kita mempunyai 50 data pemerintahan. Langsung saja kita ambil suatu kejadian untuk menghitung probabilitas. Contohnya saja kita ambil Kota Ambon. Diketahui dari Kota Ambon, peserta yang submit untuk ikut CPNS berjumlah 11.949. Namun yang tidak memenuhi syarat yaitu berjumlah 5.956. Untuk menghitungnya kita implementasikan saja langsung pada Python. Setelah kita buat variabel dari Kota Ambon itu sendiri, yaitu total submit berjumlah 11.949 dan yang tidak memenuhi syarat berjumlah 5.956. Untuk menghitung probabilitasnya yaitu kita bagi saja dari TMS Ambon atau yang tidak memenuhi syarat dibagi dari total peserta yang submit. Setelah dihitung dari
sini kita mempunyai hasil 0,498 atau jika kita konversikan menjadi 49,8%. Kesimpulannya, probabilitas bahwa seorang pendaftar dari pemerintahan Kota Ambon tidak memenuhi syarat yaitu 49,8%. Untuk contoh nomor 2, diketahui ya tadi kita mempunyai 50 data atau 50 pemerintahan kota. Data kota dengan jumlah pendaftar 1000 sampai 2000 yaitu berjumlah 12. Di sini kita akan menghitungnya. Probabilitas bahwa seorang pendaftar berasal dari kota dengan jumlah pendaftar tersebut 12. Jumlah total kota yaitu 50. Jadi len atau list untuk memasukkan data di sini. Kemudian kita hitung probabilitasnya yaitu jumlah kota yang memenuhi yaitu berjumlah 12 dibagi total kota yang ada yaitu 50. Maka akan didapat hasil yaitu 0,24% atau 24%. Probabilitas bahwa seorang pendaftar berasal dari kota dengan jumlah pendaftar 1000 sampai 2000 yaitu berjumlah 24%. Mungkin ini saja contoh sederhana dari untuk menghitung probabilitas kejadian yang ada dalam data dengan fungsi dan tujuan untuk mengevaluasi kriteria pendaftaran, sosialisasi dan edukasi, serta optimalisasi kapasitas seleksi. Seperti yang telah diketahui bahwa dari Kota Ambon saja hampir 50% para peserta tidak memenuhi syarat. Bisa dikatakan kita dari pemerintahan kurangnya sosialisasi terhadap peserta tersebut ataupun syarat yang ada terlalu ketat bagi masyarakat sekitar. Mungkin sedikit contoh dari perhitungan probabilitas itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya Anissa akan mempresentasikan hasil identifikasi variabel discrete dan kontinu berdasarkan data yang telah kami analisis. Berikut implementasi menggunakan Python. Pertama, kami telah mengelompokkan data menjadi beberapa variabel yang relevan. Dari data tersebut, kami mengidentifikasi beberapa kolom yaitu nomor, instansi, formasi, pendaftar, submit, MS, dan TMS. Langkah-langkah dalam memuat data. Data diambil dari file Excel bernama data CPNS 2024.xlsx. Lalu ada membersihkan data. Nama kolom diubah agar lebih mudah dibaca dan konsisten. Baris yang tidak memiliki nilai dalam kolom penting seperti formasi, pendaftar, submit, MS, atau TMS dihapus. Berikutnya, identifikasi variabel data. Dibuat untuk memisahkan variabel discrete dan kontinu dalam dataset. Cara kerja untuk setiap kolom, jika tipe datanya objek, biasanya teks atau kategori atau merupakan ID unik seperti kolom 0, kolom tersebut dianggap discrete. Untuk kolom numerik, jika jumlah nilai unik di bawah 20, kolom dianggap sebagai variabel discrete. Kolom numerik dengan banyak nilai unik dianggap kontinu, lalu menghasilkan output. Setelah fungsi dijalankan, variabel discrete dan kontinu akan terpisah dalam dua daftar yaitu variabel discrete dan variabel kontinu. Hasil klasifikasi variabel dalam data adalah sebagai berikut. Variabel discrete, nomor, instansi, formasi, pendaftar, submit, MS, TMS. Variabel kontinu, tidak ada variabel kontinu yang teridentifikasi dalam data ini karena semua kolom yang relevan merupakan data hitungan.
Semua variabel ini adalah variabel diskrit karena masing-masing menunjukkan jumlah atau hitungan tertentu. Dalam data ini kami tidak menemukan variabel yang berfungsi kontinu karena data lebih berfokus pada jumlah atau frekuensi. Selanjutnya, variabel-variabel diskrit ini bisa kita manfaatkan untuk menghitung distribusi probabilitas atau fungsi distribusi kumulatif. Hal ini akan membantu kita akan memahami pola dan proporsi jumlah pendaftar yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat dalam setiap formasi. Demikian pemaparan saya mengenai identifikasi variabel diskrit dan kontinu dalam data ini. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan soal pada nomor 3 bagian B, yaitu menentukan distribusi probabilitas yang ditentukan dan menghitung probabilitas atau fungsi distribusi. Untuk implementasinya kita menggunakan di sini ada Pandas, Tabulet, Skippy, dan Dotstart import binom. Tabulet ini berfungsi untuk membuat tabel pada hasil run ya, agar terlihat lebih rapi. Kemudian untuk datanya, kita menggunakan data CPNS yang sebelumnya kita buat, yaitu dari instansi formasi pendaftar submit, MS, dan TMS. Saya ambil dari, untuk contohnya saya ambil dari nomor 1 sampai nomor 6, yaitu dari pemerintah Kota Ambon sampai dengan pemerintah Kota Blitar. Kemudian untuk data frame-nya, membuat data frame-nya kita menggunakan rumus. Kita menggunakan kode DF sama dengan pandas.dataframe dalam kurung data. Kemudian untuk menghitung probabilitas lolos, untuk proporsi MS terhadap submit atau yang memenuhi syarat ke yang submit, ini menggunakan rumus ini. Kemudian untuk menambahkan kolom CDF, CDF ini artinya fungsi dari distribusi kumulatif probabilitas lolos seleksi, menggunakan rumus ini juga. Kemudian untuk menampilkan data hasil format tabelnya, kita menggunakan tabulet agar hasil runnya nanti terlihat lebih rapi ya. Dan di dalamnya terdapat instansi, formasi, pendaftar, submit, MS, TMS, probabilitas lolos, dan fungsi distribusi kumulatif. Untuk hasil runnya seperti di bawah ini ada instansi juga, formasi, pendaftar, submit, MS, TMS, probabilitas lolos, dan ada fungsi distribusi kumulatif lolosnya. Di sini seperti yang saya katakan dari awal, ini dari nomor 1 sampai 6 ya. Cuman di sini terteranya dari 0 sampai 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Ramadan. Saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis dasar pada data dan menginterpretasikan hasilnya untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Pada uji hipotesis kali ini kami menggunakan data CPNS, di mana di data ini terisi instansi, formasi, pendaftaran, submit, MS, dan TMS. Untuk MS atau memenuhi syarat, kita akan berfokus pada kolom MS. Lalu kami menggunakan script ini, di mana script ini membuat grafik UI menggunakan pustaka T-Inter-Python untuk menganalisis data CPNS dengan fungsi yang pertama TK-Inter. Ini digunakan untuk membuat antarmuka grafis atau GUI, Graphic User Interface. Lalu kami juga menggunakan Pandas, digunakan untuk memanipulasi data dan membaca file Excel. Lalu Matplotlib, ini digunakan untuk membuat visualisasi grafik batang. Dan kami juga menggunakan Skippy, ini menyediakan fungsi statistik termasuk pengujian hipotesis. Yang kedua, ini kami menggunakan fungsi untuk membuat data dari Excel. Berikutnya kami menggunakan instalasi jendela aplikasi utama. Di
sini membuat jendela aplikasi utama, mengatur judul, dan mengidentifikasikan ukuran jendela. Lalu fungsi ini berguna untuk mendefinisikan dan menempatkan label dan field input. Berikutnya ini digunakan untuk membuat dan mengisi tabel data. Lalu fungsi ini untuk memvisualisasikan data seperti memilih 10 institusi dengan jumlah pelamar atau pendaftar tertinggi dan menampilkan dalam grafik batang horizontal. Kami menggunakan matplotlib untuk menggambarkan grafik dan membalikan sumbu Y agar lebih mudah dibaca. Lalu fungsi ini adalah fungsi untuk menghitung probabilitas. Menghitung probabilitas bahwa seorang pelamar memenuhi syarat atau MS dari total kiriman atau submit. Lalu fungsi ini untuk melakukan uji hipotesis. Melakukan uji T1 sampel untuk menguji apakah rata-rata jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau MS berbeda secara signifikan dari rata-rata yang dihipotesiskan. Misalnya kita gunakan 2000. Lalu di sini akan menginterpretasikan nilai P jika p-value kurang dari 0,005 atau 5%, disimpulkan bahwa rata-rata berbeda secara signifikan dari rata-rata yang dihipotesiskan. Sebaliknya, jika tidak, disimpulkan bahwa rata-rata tidak jauh berbeda dengan rata-rata yang dihipotesiskan. Lalu di sini berfungsi untuk menampilkan tes statistik, p-value, dan kesimpulan dalam kotak pesan. Lalu fungsi ini untuk mendefinisikan tombol untuk visualisasi perhitungan probabilitas dan uji hipotesis. Lalu fungsi terakhir adalah untuk menjalankan aplikasi. Langsung saja kita ke aplikasinya. Kita mulai run. Berikut muncul aplikasi graphic user interface untuk analisis data CPNS. Untuk button pertama yaitu adalah visualisasi data. Jika diklik akan memunculkan top 10 instansi berdasarkan jumlah pelamar. Lalu button kedua untuk menghitung probabilitas MS. Jika diklik akan mengeluarkan info bahwa peluang seorang pelamar memenuhi syarat atau MS adalah 75,26%. Yang ketiga, untuk button uji hipotesis akan menunjukkan hasil sampel T1. Tes statistik adalah 0,78 dan p-value-nya adalah 0,44. Rata-rata jumlah pelamar memenuhi syarat MS adalah tidak jauh berbeda dengan rata-rata yang dihipotesiskan dari 2000. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.